Top FM. More music variety. Top. Ini kan mesti Berat. lebih berat. Iya berat. Bukannya tidak boleh, boleh tapi prasyaratnya. Berat. Oh ya. Nah, ini yang harus Oh ya berarti sama ya. Hamil di masa ini juga sama dengan orang mau nikah di masa ini. lebih sulit. Lebih sulit prasyaratnya gitu. Jaga jarak. Kemarin saya di Boleh tapi prasyaratnya ini yang ya monggo dilanjut nggih nggih. ini sebenarnya begini. Dalam konteks orang Jawa itu kan sebenarnya kehamilan itu dianggap sesuatu yang mulia karena kehamilan adalah meneruskan kelahiran, meneruskan keturunan. Makanya dalam proses ini ada 3 hal yang diperhatikan. Satu, distansi, kemudian konsentrasi, dan yang terakhir representasi. Artinya apa? Distansi itu ada jarak. Ketika orang sedang hamil, baik suami atau istri itu harus bisa mengambil jarak terhadap hal sifatnya duniawi. Karena ini kaitannya dengan apa? Kita supaya bisa, orang hamil itu kan batin ya, bobot. Kenapa perempuan di Jawa itu sebenarnya bobot, meteng gitu, meteng kan peteng ya. Makanya saya sering guyonan kalau di kelas ibu hamil. Nek wong lanang iso meteng iku kudu iso madangi. Masih makan maksudnya. Iya. Artinya ini Harus bisa madangi. harus bisa madangi. Artinya maksudnya gini, menjaga jarak. Artinya ketika sebelum proses kehamilan, kalau di agama jelas ada tahapan-tahapannya. Artinya kita menjaga jarak dari hal sifatnya material, bahwa kalau kita menanam benih, siapkanlah benih yang bagus. Artinya bahkan monggo kalau mau tetap nekat nyun sewu nggih, kita secara tidak boleh melarang, tetapi kita hanya menganjurkan boleh, tetapi dengan prasyarat yang ketat. Secara lahir ya, secara medis jelas harus punya daya tahan yang bagus. Sudah saya sampaikan Mas Ilma, daya tahan bagus, artinya imunitasnya, dan itu harus dipenuhi lewat asupan gizi yang cukup, itu harus. Kemudian pola hidup, BHBS-nya terjaga. Kemudian secara spiritual apa? Karena kemudian kaitannya dengan agar lahir generasi yang lebih baik. Misalnya biar nek bapaknya punya karakter madan temperament, biar orang nurun rimen. Artinya ada tahapan. Kenapa dulu kalau orang-orang dulu pernah menyampaikan disuruh puasa 40 hari dulu sebelum berhubungan. Yo abot saya juga nggak sanggup. Ya yang penting gagean gitu. Tapi kan artinya ini ada persiapan. Monggo kalau memang ini monggo, tadi sudah sampaikan Mas Iman sebagian besarnya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Silakan kalau mau hamil, satu, perhatikan kondisi kesehatan suami dan istri. Itu pertama. Boleh berarti ya. Boleh, tapi dengan syarat. Pastikan kesehatannya dulu dan risikonya harus tahu loh. Jangan Mas Iman. Kalau terjadi pendarahan, biayanya lebih besar, melahirkan lebih besar. Siapkan dulu. Artinya kesiapan dalam pengertian secara lahir, artinya sehat lahir batinnya, kemudian siap risikonya. Monggo. Ini kan proses juga tidak mudah. Kemudian apa? Kemudian antara ibu dan ini juga harus menyiapkan. Artinya menyiapkan karena ini kondisi pandemi. Siap-siap, bukan ternyata setelah lahir kondisi lebih buruk secara ekonomi. Siap enggak? Ini pasar artinya kesiapan, artinya mengambil jarak untuk merenungkan janji. Ini nyongki nek misalnya kemudian punya anak lagi, siap enggak? Tapi kalau sudah gimana? Itu ada semua. Nek wong Jawa mesti selalu ada cara gitu loh. Selalu ada, artinya biasanya selalu ada keuntungan gitu. Iya, ada artinya makanya kalau di orang Jawa itu gini, isek untung gitu. Kalau gitu mesti masih ada. Nek orang bisa iki, misalnya kalau di dulu saya lihat di tradisi Jawa pengantin ya, kalau hitung-hitungnya pakai weton ya Mas. Betul. Kalau weton ini nggak boleh pakai lewat pintu depan, lewatnya samping. Iya betul, masih banyak ya? masih. Artinya apa? Sebenarnya selalu ada pengecualian, ada prasyarat relatif. Tapi gini, maksudnya alternatif selalu ada alternatif, tetapi ini kan juga dalam kondisi-kondisi tertentu. Selagi bisa dihindari. Tetapi kalau bisa tidak, memang betul-betul kepentingan, monggo. Tapi ya itu yang disiapkan adalah kesiapan secara lahir dan batin disiapkan. Kemudian tahu risiko betul bahwa misal terjadi sesuatu ini nanti biayanya akan lebih besar. Kalau ekonomi semakin memburuk, kira-kira siap enggak? Tapi sebenarnya kalau ada generasi lahir di masa ini, yang artinya di masa proses ini, sebenarnya yang lahir itu orang-orang unggul sebenarnya. Tetapi kalau prasyarat nggak terpenuhi, yang terlahir adalah generasi lebih buruk. Ini makanya tadi Mas Iman menekankan betul. Kalau ini bisa melewati artinya prasyaratnya dipenuhi, yang lahir generasi unggul karena dia punya imunitas yang luar biasa, daya tahan yang luar biasa, baik secara lahir maupun batin. Tetapi jika tidak, maka akan lahir generasi yang lebih buruk. Makanya fungsi direncanakan, tadi Mas Iman sudah sampaikan, direncanakan. Satu lagi saya kira bisa sampaikan ada 3, distansi, kemudian konsentrasi, dan itu apa sebenarnya? Yang saya kira distansi adalah orang harus mengambil jarak. Mengambil jarak itu kemudian orang mengambil jarak terhadap hal-hal yang sifatnya
duniawi. Iya ya, kalau mau punya momongan tuh bagaimana sih? Bobot kan menimbang cinta kasih suami dan istri terhadap keluarga. Lah nang kira-kira nek nanti lahir anak yang lebih buruk kira-kira bisa dianggap ini bukti kasih sayang apa tidak sih? Ini hal sederhana loh. Iya, betul. Faktor kita ini ya. Kemudian konsentrasi. Ini kan kita harus punya butuh tenaga ekstra. Pemusatan secara lahir dan batin. Artinya kalau kemudian istri lagi bobot, lagi hamil, suami harus benar-benar konsentrasinya penuh, menjaga ekstra loh. Di kondisi biasa mungkin istri kesana kamar boleh lah, harus ekstra pan tuh pantibu, nggak masker jolali lah. Itu kan ini lebih ekstra loh mas, pemusatan gini. Kemudian karena terkait representasi apa sih sebenarnya? Karena sebenarnya kita kan hakikatnya manusia itu kan wakil Tuhan, khalifah fil ard. Artinya kita harus menyiapkan wakil-wakil yang lebih baik. Ya. Nah, jika sekiranya tidak siap, ya ditunda dulu lah. Artinya siap ini banyak secara ekonomi, secara sosial, secara agama. Kalau belum siap, kan ini masa pandemi ya, buat tunda dulu. Tapi kalau kemudian orang, loh bisa dilarang, kita tidak melarang, menganjurkan ditunda. Tetapi barangkali tetap berkepentingan seperti mas. Syaratnya sangat ketat. Di masa sulit mesti syaratnya juga ketat. Hal sederhana kemarin juga waktu saya menghadiri akad nikah itu ya. Jaraknya diatur 1 meter sama Tuhan, pakai masker yang didirikan hanya 6 orang. Artinya penghulu, saksi segala macam. Yang lain yang hadir dibatasi dalam masjid dan itu jaraknya diatur. Dan yang lain nggak boleh masuk. Ini kan juga hal sederhana. Antrian juga repot. Artinya apa? Kesiap enggak? Kalau prasyarat Islami saya kira silakanlah, tetapi jika tidak lebih baik ditunda karena risiko secara medis, secara sosial ekonomi itu lebih berat. Bahkan secara spiritual semakin gini sederhana. Saya sering keluhan. Masa pandemi ini kan ada himbauan beberapa tempat ibadah, nah, kemudian ada anjuran untuk dikurangi. Yang repot kan gini, orang ke masjid itu hanya karena menunjukkan bahwa dia menunjukkan bahwa dia pemberani, bahwa tidak takut hal begitu. Sama halnya ketika orang di rumah karena takut itu juga salah. Nyong orang di masjid mergo wedi corona itu salah. Tapi orang ke masjid karena nyong pengen nyong ki orang hebat lah bisa tidak takut juga salah. Artinya gini, kita harus mencari titik loh. Ini kalau orang ke masjid karena memang mencari doa Allah, tapi dengan ini nanti kaitannya dengan kepatuhan. Jadi ketika kita bicara representasi keterwakilan itu juga mensyaratkan ya, artinya terkait dengan kewajiban secara individu menjaga kesehatan lahir dan batin badan. Tadi PHBS disampaikan Mas Iman. Kemudian terkait kalau kehamilan ada keturunan, kita punya tanggung jawab melahirkan keturunan lebih baik. Jika sekiranya tidak siap ya ditunda. Nah, kemudian terakhir ada dalam kehamilan ini kan kita tidak bisa berdiri sendiri, berrelasi dengan masyarakat. Nah, bagaimana yang lahir ini kemudian juga memerlukan generasi yang punya welas asih lebih, kepedulian terhadap masyarakat lebih. Dan terakhir saya kira terkait pekerjaan tadi sudah. Kalau tidak ada larangan bekerja, tetapi ada protokol yang diperhatikan. Yang terakhir saya kira terkait keterwakilan ini adalah manusia diharapkan itu karena kepatuhan terhadap penguasa yang dimaksud adalah pemerintahannya gini loh. Monggo kalau memang mau hamil ya monggo, ini ada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Jadi segala sesuatunya diperhatikan. Artinya apa ya monggo ayo bareng-bareng karena konteksnya ini jelas terkait kewajiban. Hamil pun sebenarnya dalam ranah kalau orang Mas Joy sering dengar kan apa ya ada gium apa ya nyebutnya memayu hayuning bauno ya sebenarnya bobot itu sebenarnya dalam konteks menjaga keindahan alam semesta. Dan menjaga ini terkait ini adalah konteks pandemi adalah supaya alam tidak lebih buruk. Jika arahnya ke sana saya kira ya monggo lah. Kalau kita membuat alam lebih indah lebih bagus, PHBS jaga kebersihan lingkungan. Konteksnya dalam konteks hamil apa ya? Ketika memang benar-benar mau hamil siapkan perhatikan kesehatan secara pribadi, lingkungan keluarga dan masyarakat. Jika tidak ya siap-siap nanti generasi yang lahir secara fisik nyunseo, secara medis juga ya memiliki nyunseo ya kadang-kadang kekurangan gitu loh. Secara ekonomi barangkali tidak siap secara ekonomi ya siap-siap aja, semakin orang iso ngurus bocah. Tetapi kalau sudah mulai nggak apa-apa. Semua kalau Jawa itu tadi selalu ada alternatif jalan keluar. Ya persoalan adalah bagaimana ketika kita bisa antisipasi. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana menyelamatkan ini, karena prinsip dasar adalah menyelamatkan manfaat itu lebih bagus daripada buat kebaikan. Saya kira itu Mas. Ya, terakhir kita cuma ke bulan apa ya? April ya. April sudah ya masuk pandemi ya? Sudah ya. Nah, ini mungkin karena ini kan ke waktu April Pak Budi dan Pak Iman belum masalah bicara ke ini spesifik
masalah kehamilan di masa pandemik. Nah, ini mungkin karena telat, aduh, bicaranya Pak Budi sama Mas Iman telat, saya sudah lagi hamil gitu loh, Pak. Nah, ini gimana, Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Iman. Jadi saya pikir kuncinya satu adalah sebenarnya saling memperhatikan protokol kesehatan. Tetap harus itu ya. Harus itu. Kunci dasarnya adalah satu, membangun sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh bagi ibu hamil terutama, dan itu bisa dipenuhi sebelumnya sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sistem kekebalan tubuh bisa dibangun oleh beberapa hal. Yang pertama secara lahir, ketercukupan asupan gizi. Artinya barangkali kok Pak adung bobot, adung hamil, silakan, tetapi tolong asupan gizinya dipenuhi. Dan itu yang membuat mahal gitu ya. Bisa jadi lebih mahal. Artinya buah-buahan didapat, pisang atau pepaya, tetapi kan tetap harus ketercukupan asupan gizi harus diperhatikan. Wis kadung bobot ya Pak, wis kadung meteng, ya monggo tanggung jawab di keluarga, suami dan masyarakat. Makanya kemudian wong meteng ki, orang bobot, orang hamil di sekarang itu menjadi pusat perhatian, itu diperhatikan oleh semua. Artinya kalau sudah terlanjur gimana? Tidak apa-apa, orang sudah terlanjur masuk panti. Kasihan. Tetap monggo yang sudah bobot, sudah hamil tetap diperhatikan. Satu, karena corona itu kemudian tidak bisa, kemudian artinya tidak bisa menyentuh orang-orang punya kekebalan bagus. Artinya dia banyak nempel tapi tidak banyak berpengaruh. Artinya apa? Bangun sistem kekebalan tubuh yang baik, dan itu bagi ibu hamil syaratnya adalah, salah satunya adalah ketercukupan asupan gizi, terutama makanan-makanan yang memang punya bisa membangun sistem kekebalan tubuh dengan bagus, kandungan vitamin C-nya, kemudian vitamin E-nya, kemudian ini harus diperhatikan. Kemudian kalau udah hamil, tadi disampaikan dengan rentan ya Mas, orang hamil, artinya secara psikis loh. Makanya secara psikis orang yang hamil harus punya berpikir yang positif, prasangka baik bahwa Allah akan menjaga kehamilan ini, suami juga akan menjaga. Nah, itu prasangka baik, tetapi suami juga begitu. Artinya begitu kalau udah bobot, ya diperhatikan, kasih sayangnya ditambah ya. Gitu ya. Artinya lebih lah, artinya secara sistem kekebalannya harus dibangun. Nah, kalau itu sudah secara di tingkat keluarga, suami dan istri sudah menjaga, artinya asupan gizinya sudah menjaga lingkungan yang lebih tenang, lebih kondusif, sudah bagaimana lingkungan sekitar juga ikut mendukung, melas kayak ono wong hamil, ono wong bobot, ayolah kita jaga supaya perbincangannya itu tidak mempengaruhi secara psikis gitu loh. Tidak dilarang, kalau sudah terlalu juga harus, cuma penjagaannya ini. Kemudian juga yang lebih ini kan kemudian tugas neurokapit dan bidan ini kan semakin berat. Artinya harus sering memantau Mas. Sebenarnya itu memantau, harus dipastikan bahwa orang yang hamil menjaga ketercukupan asupan gizinya, kemudian memberikan edukasi kepada suami, tolong nih istrinya dijaga supaya perasaannya aja, psikisnya di keluarga harus dikasih tahu bahwa supaya tetap kondisi tenang, dan itu tetap stay at home. Kenapa? Kalau lagi bobot ya jangan kemana-mana. Wong Jawa gembira kok aja dolan-dolan wae, bukan ke kuburan. Orang Jawa dulu kan ada pantangan. Bukannya ya jalan di sekitar rumah, dipastikan dalam kondisi lingkungan yang memang benar-benar sehat. Saya kira kalau damel gitu Mas Bu itu aja, dan kemudian sering komunikasi dengan bidan. Kalau sesekali butuh nanya bisa nanya ke penyuluh KB Mas. Ya. Saya kira itu Mas. Kami teman-teman penyuluh KB, BKBN itu dari awal hanya menganjurkan sebaiknya menunda. Karena dua anak saja gitu ya. Kita tidak dalam posisi untuk melarang Mas, melarang orang untuk hamil dengan istilah jangan hamil gitu kan. Karena kita juga tidak memungkiri bahwa di luar sana mungkin ada banyak pus, ada beberapa pus yang sangat berkepentingan untuk segera punya anak. Yang sangat berkepentingan untuk segera punya anak. Contoh pasangan usia subur yang baru nikah tapi mereka umurnya sudah dapat gitu kan. Ya. Otomatis kan mereka pengen segera hamil nih. Ya. Dan itu diharuskan gitu ya. Nah, atau mungkin pasangan usia subur yang lama gitu kan, tapi belum dikasih momongan gitu kan. Itu juga. Nah, yang ini juga harus kita akomodir ya Mas Budi ya. Yang ini juga harus kita hargai keinginan mereka untuk hamil seperti itu. Sehingga kita tidak dalam posisi melarang, hanya itu prasyaratnya mungkin diperketat, dan ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Yang pertama tadi, tingkatkan imun tubuh ya. Kemudian ciptakan lingkungan yang sehat Mas. Ciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikis. Di masa pandemi ini, Mas Bayu, ibu hamil termasuk salah satu orang dengan risiko.
ibu hamil salah satu orang dengan risiko yang harus kita dampingi, yang harus didampingi oleh keluarga dan lingkungan. Contoh kecil, bagi yang suaminya perokok, tolong kalau misalnya lagi merokok jangan di dekat-dekat ibu Yang lagi hamil. Tuh, kemudian ya ciptakan lingkungan yang sehat lah, lingkungan yang bersih seperti itu. Lebih-lebih sekarang di era pandemi, kurangi aktivitas di luar rumah, kurangi berinteraksi dengan banyak orang kan seperti itu. Karena intinya bagaimana semua anggota keluarga itu harus berupaya untuk melindungi, untuk menjaga ibu hamil agar tidak terpapar terinfeksi COVID-19 ini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bagi ibu-ibu yang sudah khawatir, tidak usah. Nah, tetap lakukan pemeriksaan secara rutin. Itu tetap harus ya Mas Budi ya, lakukan pemeriksaan secara rutin karena itu penting ya, penting untuk mengetahui perkembangan janin. Ya, perkembangan pertumbuhan janin yang ada di kandungnya. Tapi tetap untuk pemeriksaan harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Datang ke rumah bidan dengan menggunakan masker ya. Kemudian jika perlu janjian terlebih dahulu sehingga tidak terjadi antrian, tidak terjadi penumpukan di rumahnya Bu Bidan atau rumah bersalin seperti itu. Sehingga pemeriksaan tetap harus dilakukan ya dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian persiapan-persiapan lain buat ibu-ibu nih yang sudah kadung lagi hamil ya, seperti persiapan hal-hal yang persiapan misalnya administrasi ya, tempat pelayanan, rencana saya mau melahirkan di mana, kendaraan yang akan digunakan untuk merujuk jika nanti terpaksa harus dirujuk. Ada beberapa kasus Mas Bayu, kasus kematian ibu hamil karena telat dibawa pusat pelayanan, telat dibawa dirujuk ke pusat pelayanan. Itu termasuk kategori 4 terlambat ya Mas Budi ya. Salah satunya itu terlambat dibawa ke pusat pelayanan. Sehingga penting bagi ibu hamil, terutama nun sewu yang rumahnya jauh dari pusat pelayanan, untuk mulai dari sekarang mempersiapkan kira-kira nanti saya kalau mau melahirkan mau pinjam mobilnya siapa itu harus mulai dipersiapkan sejak sekarang ya. Kemudian biaya juga harus dipersiapkan itu tentunya ya, karena biaya persalinan tentu tidak murah seperti itu. Lebih-lebih ada tambahan biaya untuk beberapa rumah sakit tertentu ya, rumah sakit tertentu. Dan yang paling penting karena kami penyuluh KB Mas Budi, kita penyuluh KB, tolong bagi ibu hamil mulai persiapkan alat kontrasepsi yang akan dipakainya ya. Diskusikan dengan suami mulai dari sekarang, diskusikan dengan teman-teman bidan mulai dari sekarang tentang alat kontrasepsi yang akan digunakan pasca melahirkan. Karena ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa dipasang sesaat setelah melahirkan. Kenapa saya sampaikan seperti ini Mas Bayu? Saya ada kasus, ada pengalaman salah satu calon aseptor di tempat saya di Bantar Kampung sana. Ada seorang ibu yang datang ke kantor menghubungi, Mas saya pengen MOW gitu kan. Setelah kami kunjungi, setelah kami konseling, ternyata dia sebelumnya pernah operasi sesar gitu kan, pernah operasi sesar, sehingga kalau punya riwayat sesar kan tidak bisa di MOW dulu seperti itu. Nah waktu itu saya tanya, Mbak kenapa tidak di MOW sekalian waktu itu ketika punya sesar kan sekaligus langsung anaknya sudah cukup, sekaligus sesar sekaligus langsung MOW. Mas waktu itu belum kepikiran gitu, belum kepikiran lah. Inilah pentingnya buat ibu-ibu yang sekarang dalam kondisi hamil, pentingnya mulai dari sekarang persiapkan jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan sehingga ketika nanti titik mangsanya panjenengan proses persalinan dan ingin menggunakan alat kontrasepsi yang bisa dipasang sesaat setelah melahirkan, itu bisa langsung ketemu jenis alat kontrasepsinya. Dan itu harus dirembuk dulu sama suaminya ya. Harus. Ya. Nah ini mungkin ada beberapa jenis-jenis yang sekarang ada yang baru nggak? Yang laki-laki itu apa ya? Masih kondom Mas. Masih sama, belum ada penambahan. Itu yang dipotong itu. Oh vasektomi. Vasektomi. Minat Mas Bayu. Anaknya udah 4 ini. Lah ya cukup. Vasektomi. Manisa tojong. Ya, kalau vasektomi, nah ini mungkin ibu-ibunya juga ngapain saya mulu, coba laki-lakinya, suaminya yang KB. Nah ini vasektomi ini seperti apa untuk metode vasektomi?
Ya, kalau vasektomi itu kan ini memang persepsi yang keliru, Mas. Persepsi. Artinya gini, yang namanya kebutuhan ber-KB itu kan sejatinya kebutuhan keluarga, nggih. Kebutuhan keluarga bukan hanya kebutuhan kaum perempuan. Sehingga alangkah eloknya, alangkah indahnya ketika keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi itu atas dasar diskusi pasangan suami istri gitu. Ketika istrinya ternyata alasan tertentu, faktor-faktor tertentu sehingga dia tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi, metode kontrasepsi atau apapun, bolehlah yang suami mengambil alih gitu kan dengan. Nah itu salah satunya apa? Vasektomi. Vasektomi itu metode kontrasepsi dengan pemotongan saluran sperma, Mas. Jadi air mani keluar, cuman sudah tidak keluar sperma sehingga, dan ini sifatnya permanen ya. Hanya diperuntukkan bagi pasangan usia subur yang sudah tidak pengen punya anak lagi karena secara medis sudah tidak bisa punya anak lagi secara medis, meskipun walau alam ya, namanya Gusti Allah tetap punya kuasa untuk memberi momongan atau banyak yang pasang itu IUD aja. Yang itu IUD aja. IUD itu bocor juga. Ya, ikhtiarnya gitu ya. Nah, ini kayak kalau vasektomi itu berarti untuk lelakinya ya? Untuk laki-lakinya. Tidak ada untuk umur usia. Tidak ada batasan umur karena yang namanya laki-laki kan tidak ada masa menopausnya, Mas. Oh gitu ya. Tidak ada masa saya pernah untuk wilayah Bantar Kawung itu ada beberapa akseptor MOP vasektomi yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun ya, 60 tahun bahkan, tapi kan istrinya masih muda, Mas. Ya, kalau laki-laki kan tidak ada menopause sehingga sampai umur berapa sepanjang dia masih kuat, masih mampu, itu masih ada kemungkinan dia metengi gitu kan. Bukan madangi madangi. Kalau sudah metengi harus bisa madangi ya. Gitu, ngasih makan maksudnya. Ya, kemudian Pak Budi ada tip nggak untuk memilih? Kayak saya mungkin karena saya sudah terlalu cukup gitu. Saya bukan cukup lagi, tapi sudah terlalu cukup gitu. Nah, mungkin ada tip juga untuk memilih alat kontrasepsi. Oke, saya kira nanti bisa dibicarakan dengan Ibu. Artinya gini, ada beberapa pilihan-pilihan. Untuk laki-laki tadi sudah sampaikan Mas Iman, ada kondom, kemudian ada MOP itu vasektomi. Tetapi untuk perempuan itu kan ada beberapa kontrasepsi baik yang hormonal maupun non hormonal. Nanti bisa dikonsultasikan juga baik kepada penyuluh KB ataupun ibu bidan yang akan melayani. Artinya kalau mau hormonal bisa suntik, bisa implan. Nah itu kan kalau implan susuk, implan itu susuk, kemudian suntik juga pun sama. Suntik barangkali untuk ibu menyusui dengan yang tidak berbeda. Nanti ada di ibu bidan ada dibedakan implan. Kalau hormonal mesti ada efek sampingnya dan setiap perempuan mungkin berbeda. Secara umum mungkin beberapa karena hormonal ya kemudian cenderung gemuk, ada badan flat misalnya. Ada yang tidak menstruasi misalnya untuk jangka waktu tertentu, tetapi selalu ada solusi, ada alternatif sebenarnya Mas. Ada solusi. Ada keuntungan lah. Ya ada yang bisa diambil. Tetapi kalau misalnya yang non hormonal ya IUD. Jangan IUD ini juga kemudian beberapa orang juga yang cocok juga beberapa malah saya temui di beberapa tempat di desa di Sirampok berulang IUD 3 kali pasang. Ya monggo karena memang merasa nyaman 8 tahun gitu diselangi 8 pakai IUD terus juga. Ya tergantung kenyamanan. Berarti nyampe 8 tahun kalau IUD? IUD 8 tahun. Meskipun kalau misalnya setelah 5-6 tahun juga pengen punya keturunan ya monggo. Ya tapi biasanya untuk pasangan muda biasanya ambilnya yang untuk implan yang 3 tahun karena perkiraan nanti setelah didik bayinya itu sudah usia 3 tahun terus punya adik itu kan jaraknya cukup ideal lah 2-3 tahun gitu. Kalau setelah itu kemudian mau IUD ya monggo. Nah hanya saja untuk kalau mau steril ya itu memang kami juga tetap memperlakukan screeningnya agak ketat. Harus dipastikan benar-benar sudah tidak punya keinginan untuk anak lagi. Karena barangkali ada beberapa kasus Mas sudah dikasih tahu ya sudah dikasih tahu. Ini kalau ibunya ikut steril tidak mungkin punya anak lagi secara medik ya. Sudah ya Pak mantep ternyata kemudian dalam perjalanan ternyata suaminya meninggal dan menikah lagi. Nah ini rekanalisasi memang dimungkinkan, tapi persentase keberhasilan untuk proses kehamilan mahal ya, selain mahal juga persentasenya kecil, Mas Bayu. Artinya apa? Tetap
sekiranya kemudian memang cukup dan bisa IUD dulu nggak apa-apa barangkali. Kalau kami menyarankan gitu, kecuali memang sudah mantap, karena risikonya secara medis itu kalau sudah steril ya kemungkinan punya anak lagi kecil. Makanya dan itu syarat kalau misalnya punya anak 2 dipastikan dulu anak minimal umur 5 tahun. Karena kalau di tahun masih rentan. Makanya tadi dalam persebaran ini COVID ini saya kira yang rentan tadi kan sudah disampaikan salah satu oleh ibu hamil, balita, ibu hamil, lansia. Dan secara umum kenapa kehamilan ini harus diperhatikan misalnya karena yang rawan terdampak ini kan satu orang punya riwayat penyakit jantung, kemudian DM, kemudian hipertensi, makanya, terus TB paru. Ini punya peluang yang artinya terpapar lebih mudah. Oleh karena itu barangkali tadi kami sampaikan juga barangkali ternyata punya istri di keluarganya ada yang punya penyakit yang sekarang ini ditunda dulu lah gitu loh, bukannya nggak boleh, ditunda dulu atau punya alangkah baiknya gitu. Alangkah baiknya karena barangkali misalnya gini, sudah punya anak 1 tetapi pengen punya momongan tetapi ternyata ibunya ini punya riwayat jantung atau punya riwayat TB, ya tunda dulu karena lebih rentan, lebih rawan terkena ini. Sebenarnya kan artinya potensi kemudian terjadinya hal yang kan lebih besar untuk orang biasa yang tidak punya riwayat jantung kemudian TB paru atau yang tadi saya sebutkan. Itu kemungkinan dengan kondisi imunitas yang bagus kemungkinan ya kita akan terbebas. Tetapi bagi orang-orang punya riwayat seperti ini secara teoretik medis punya peluang. Oleh karena itu ini catatan yang buat yang mendaki kehamilan. Jika punya riwayat ini sebaiknya dipikirkan dulu, ditunda dulu. Bu Jini Nyong di riwayat jantung atau punya TB paru, kemudian DM misalnya. Ini ya sementara jangan dulu lah. Kalau kemudian harus salah satu menggunakan kontrasepsi, ya monggo. Setidaknya tunggu sampai masa kemudian agak suasana reda, kemudian kondisi sudah membaik. Tetapi pun tetap kalau kemudian memungkinkan lagi, nanti ada prasyarat-prasyarat yang lebih ketat. Secara medis harus didampingi oleh orang yang berkompeten, kemudian ya lain-lain juga harus diperhatikan termasuk biaya sosial ekonominya itu. Ya itu saya kira itu Mas Boy. Jadi untuk ibu hamil monggo kalau sudah bobot hamil ya sudah. Yang penting jaga sistem kekebalan, bangun suasana yang nyaman di lingkungan keluarga. Tadi sudah simpang juga Mas Iman, kalau suami merokok monggo sementara lah agak menjauh lah, berkorban lah, karena ini anak kan sebenarnya hamil itu kan proses penyempurnaan. Kalau suami istri itu menikah kemudian belum punya, artinya gini, ngerti telat bae lho, nek telat ini udah seneng ya, sudah menikah sekian tahun terus istri telat. Nah itu artinya positif hamil itu sesuatu yang luar biasa, artinya ini menyempurnakan loh. Dan pengikat hubungan suami istri adalah ketika punya anak, dan punya anak bisa dimungkinkan ketika istri hamil atau bobot. Artinya dan harapannya kan mesti orang wong tua pengen punya anak, anaknya lebih buruk dari bapaknya atau ibu, tidak mungkin. Artinya ya kualitas ini karena melanjutkan garis keturunan, harapannya ya muncul dari bapaknya yang bagus, iya yang terbaik. Jadi sing ora apik saka bapak ibune buang. Ya. Itu ada namanya rekayasa genetik sebenarnya kan, dalam pengertian teologi maupun spiritual dimungkinkan. Artinya makanya dianjurkan ketika istri bobot menghindari hal-hal yang kurang bagus dan bersikap. Suami pun begitu. Juga makanya ada pantangan-pantangan ini karena kaitannya ini supaya yang pewarisan karakter yang kurang bagus itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa diminimalisir. Nah, karakter temperamen bapak atau mbah kakungnya mungkin akan ngikut tapi tidak bisa pluk. Iya, tidak bisa tumbuhnya orang optimal lah, artinya tetap tidak bisa dihilangkan. Misalnya baik mbah kakung, mbah putri semua ada pewarisan. Makanya pewarisan kan gen itu tidak hanya yang sifatnya biologis tapi juga karakter-karakter yang diwariskan. Oleh karena itu agar generasi yang unggul yang tercipta, maka secara lahir artinya asupan gizinya bagus, tetapi secara batin kedua orang tua ayah dan ibunya juga harus merasakan. Oleh karena itu kenapa di masa pandemi ini dianjurkan menunda kehamilan kecuali berkepentingan. Jika berkepentingan jangan ambil dulu. Lihat dulu prasarnya sanggup enggak. Kalau enggak sanggup ya ditunda lagi. Oke. Ya, Mas Iman. Ya. Tadi kan Pak Budi ngomong kalau Mas Iman juga ngomong gitu nih bahwa kalau yang mau hamil jangan dulu hamil kalau tidak berkepentingan. Nah, ini ada yang sudah berkepentingan memang harus hamil. Kemudian ternyata masa hamil ini juga sebelum pandemik dan saat ini sudah kayak saya lah mungkin saat lahir. Nah, ini mungkin menjaganya di masa pandemik ini seperti apa? Untuk
ibu yang harus baru melahirkan dan juga bayi yang baru melahirkan. Iya. Atau mungkin nanti minggu depan? Bahas sekarang aja wis. Gini, saya pikir standarnya sama ya, Sama. Mas. Patuhi protokol, kuncinya di situ. Patuhi protokol Tetap ya? kesehatan. J, artinya jaga daya tahan tubuh, perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi sampaikan Mas Budi, balita, bayi, ibu hamil, lansia, orang dengan riwayat tertentu, penyakit tertentu itu termasuk kaum ODR. Sehingga itu yang betul-betul harus kita dampingi, itu yang betul-betul harus kita jaga agar bagaimana caranya, intinya gini, bagaimana caranya agar dia tidak terinfeksi, dia tidak tertular, dia tidak terpapar virus COVID-19. Kuncinya di situ, Mas. Artinya anggota keluarga yang lain juga harus Mendukung gitu ya? Dengan nun sewu ya bapaknya. Berarti kan harus bagaimana ketika keluar rumah harus pakai masker. Pulang ke rumah harus membersihkan diri. Sebelum bercengkrama dengan anak, badan harus bersih dulu lah. Itu kan kuncinya di anggota keluarga yang lain. Karena ayah bayi kan tidak tahu apa-apa, Mas. Balita kan tidak tahu apa-apa. Sehingga orang tua, orang-orang di lingkungan sekitarnya yang harus Mendukung, melindungi dan mendampingi. Dan terkait dengan tips nyambung tadi Mas Budi sedikit, Mas. Kunci pemilihan alat kontrasepsi kuncinya satu, Mas. Gunakan alat kontrasepsi secara rasional. Secara rasional. Satu, sesuai kebutuhan. Ya, dengan kebutuhannya apa? Ya, untuk menunda kehamilankah? Untuk menjarangkan kehamilankah? Atau untuk mengakhiri kehamilan itu? Nah, kalau saya kayaknya harus mengakhiri. Kemudian sesuaikan dengan kondisi tubuh, ya. Kalau misalnya saya punya riwayat darah tinggi, nggak boleh pakai suntik, ya jangan maksa pakai suntik gitu. Banyak orang-orang yang kemudian menggunakan alat kontrasepsi karena ikut-ikutan, Mas Bayu. Oh, teman-temannya. Nah, tanggana aku pada nganggone suntik, yuk aku melu suntik. Tanggana aku pada melu implan, yuk aku melu implan. Padahal belum tentu cocok bagi yang bersangkutan karena kondisi tubuh seseorang beda dengan yang lain. Kuncinya di situ. Tips menggunakan alat kontrasepsi bagi kami, gunakan alat kontrasepsi yang rasional. Sesuaikan kondisi kesehatan ya, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan untuk menunda kehamilankah, menjarangkan jarak kehamilankah atau mengakhiri kehamilan. Diskusikan dengan suami, itu penting ya. Kemudian jangan percaya rumor atau mitos. Rumor atau mitos tentang alat kontrasepsi banyak bertebaran di masyarakat. Misalnya ada yang ngomong implan nanti bisa jalan-jalan ke Meniora gitu, kemana-mana. Nah itu kalau dapat rumor kayak gitu tolong deh konfirmasi ke Bu Bidan, ke dokter. Yang terakhir tips ya, alat kontrasepsi, percaya dengan diri sendiri, yakin dengan diri sendiri bahwa ini pilihan insya Allah terbaik buat saya. Jangan dengarkan omongan orang. Saya punya kasus, ada salah satu calon MUW Mas Bayu sudah siap berangkat pagi-pagi mau dijemput, ternyata nggak jadi. Ternyata malamnya dia habis ngobrol dengan kanan kiri, dikompori, dipengaruhi. Padahal tetangga kanan kirinya tidak ikut MUW gitu kan. Nah ini, yakin, percayalah bahwa penggunaan alat kontrasepsi bagian dari ikhtiar kita untuk membentuk keluarga yang berkualitas, keluarga yang sejahtera. Bagian dari ikhtiar, Mas Bayu. Ya, kemudian sebelum ditutup untuk perjalanan kita, Mas Iman dan juga Mas Budi, ada pesan yang ingin disampaikan mungkin? Ya, pesan kami dari penyuluh KP, dari DP3 Kabupaten Brebes dan dari BKPN juga dari IPKB Kabupaten Brebes, tetap sama. Hayo Bapak Ibu, warga masyarakat Brebes dan sekitarnya, kita bersama-sama di musim pandemi ini kita bahu membahu ya. Kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Artinya apa? Ingat bahwa new normal itu bukan berarti wis normal ya. Bebas. Kita bukan berarti kita bebas di era normal ini. Mari kita berdisiplin. Mari kita terapkan pola hidup bersih dan sehat. Gunakan masker jika bepergian ini. Saya masih miris ketika melihat banyak ya orang bepergian keluar rumah tidak menggunakan masker. Padahal masker itu gampang diperoleh ya. Sapu tangan bisa ya? Sapu tangan bisa dijadikan masker. Prinsipnya adalah melindungi bagian mulut dan hidung. Kemudian hindari kerumunan ya, jaga jarak dan sebagainya. Insya Allah semuanya teman-teman sudah dapat informasi itu. Dan dari kami, karena kebetulan kami penyuluh KB, Mas Budi, jangan lupa ayo ikut KB Mas Bayu ya. Ayo ikut KB. 2 anak cukup, laki-laki perempuan jangan dibedakan ya. Kemudian hindari kehamilan yang tidak direncanakan ya. Jangan hamil jika tidak ada kepentingan ya.
Karena sesuai slogan PKBN Mas Bayu, terencana itu keren. Ya. Ya Pak Budi mungkin menambahi pesan terakhir untuk temannya semuanya, khususnya untuk yang lagi hamil nih, mungkin Pak Budi biar menambah spirit mereka karena mungkin terlanjur gitu, telat sih Pak Budinya. Spesialis kehamilan. Oke. Kehamilan adalah hal yang mulia. Karena kehamilan adalah hal mulia, rencanakanlah dengan baik. Jika saat ini sedang hamil, maka jagalah kehamilan itu baik secara lahir maupun batin. Libatkan keluarga dalam menjaga ibu yang sedang mengalami kehamilan, dan kuncinya adalah kebersamaan. Artinya suami istri harus saling menjaga di dalam proses kehamilan ini agar terlahir generasi yang lebih baik, lebih unggul. Saya kira itu Mas Bayu. Oke, matur suwun Pak Budi dan juga Mas Iman untuk kesempatan siang hari ini, sore hari ini. Ya, dapat intinya untuk kesempatan bincang-bincang kita di sore hari ini bersama teman-teman dari DP3, dari Mas Iman dan juga Pak Budi, saya dapat ambil kesimpulan bahwa ambil keuntungan lah ya. Saya dapat ambil keuntungan dari Pak Budi, Bapak Tomania. Ya, untuk saat ini memang kita sudah normal, tapi bukan berarti Tomania AB terhadap yang namanya protokol kesehatan terhadap COVID-19 bukan berarti sudah hilang dari sekitar kita, tapi masih bersama kita, dan ini kita hayu bersama-sama berhidup berdampingan dengan si COVID-19 ini. Tapi untuk Tomania harus selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan pakai sabun. Kemudian juga Tomania untuk para ibu yang sudah yang belum hamil, ya jangan dulu hamil sebelum ada kepentingan. Iya betul ya Pak Budi ya. Jangan hamil jika tidak ada kepentingan. Jangan hamil sebelum. Tapi kalau sudah hamil, jaga kesehatan. Ya mungkin itu saja temannya, dan jadi tidak ada khawatiran, tidak usah khawatir gitu, tidak usah panik ya. Nggak usah panik. Oke deh. Ya baik temannya, terima kasih untuk bincang-bincang kita Pak Budi. Terima kasih sudah hadir. Juga Mas Bayu atas waktunya. Bulan depan ya lagi ketemu. Insya Allah kita mudah-mudahan. Insya Allah ya. Ya mungkin lebih spesifikasi nanti untuk minggu bulan depan untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan pengasuhan anak pasca kelahiran. Ya, setelah pasca kelahiran di masa pandemik gitu ya. Oke deh. Untuk temannya terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk bincang-bincang kita Mas Iman, Mas Budi. Sekali lagi terima kasih pada Mas Bayu dan teman-teman Top FM semuanya selalu memfasilitasi kami Mas Bayu untuk berbagi informasi dengan teman-teman sobat Top FM semua, dan kepada semua pendengar setia Top FM. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat panjenengan semua. Amin. Ya dan temannya akhirnya kami terima kasih Pak Budi dan juga Pak Iman sudah hadir. Dan akhirnya kami yang bertugas, ada seluruh kerabat kerja yang ada penanggung jawab Mas Dispa DJ, kemudian juga untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama kami juga terima kasih, dan Bayu Ahmad yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Top FM. More music variety.